RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bapak sama Ibu, satu pertanyaan 1 miliar tunai. Satu pertanyaan 1 miliar tunai. Assalamualaikum, perkenalkan saya dengan Aditya dari Karawang. Ya. Mungkin saya lebih menanyakan tentang tadi Bu Roni bilang mementaskan ibadahnya. Mungkin di sini saya akan ingin jauh lebih mengenal Islam karena saya mualaf. Ini mualaf nih, mualaf. Baru berapa tahun mualaf? Lebaran. Baru lebaran kemarin mualaf. Ya. Di pengantin baru. Pengantin ya. baru, ya. Ya, karena apa ya? Pengantin baru, pengantin lama? Baru berapa lama? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Ya. Kamu umur berapa? 39, mau 40. 40. Istrinya umur? 33. 33. Ya. Yuk. Baik, saya kan mengenal Islam karena terkadang mereka yang memberi nasihat itu belum tentu melakukannya. Ini saya, udah melakuin bos, ya, udah ML, udah lakuin. Betul. Makanya saya bertanya dengan Bu Roni yang udah ngelakuin. Ya. Lo lihat aja bentuk badannya. Udah diacak-acak sama Pak Roni. Dulu sewaktu belum datang nggak begini. Ini terlalu banyak praktekin, jadi agak ya begitu dah. Tepuk tangan dah. Kok lagi saya dibully ya. Baik, mungkin awal mengenal Islam saya mungkin baru sholat 5 waktu. Kemudian saya mengenal lagi tahajud dan duha, tapi belum di 00 untuk tahajudnya. Kemudian saya mengenal lagi di RDAY itu sholat taubat 18. Terus saya ambil lagi kutipannya itu qobliyah dan badiah. Itu sangat penting, baru saya jalanin beberapa waktu. Terus tinggal di mana untuk biar memotivasi diri untuk jauh lebih semangat. Terkadang di sela-sela waktu itu kita masih punya inisiatif untuk lihat medsos. Nah itu bagaimana menyemangati diri. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk mualaf. Wow. Yuk. Papa jawab. Mama dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi alhamdulillah kalau mengenai turun naiknya iman berarti ya mas ya intinya ya terkadang kita semangat ibadah, kadang kita turun gitu kan. Dan kemudian mungkin ada juga gangguan-gangguan pikiran. Ini benar gak nih ya yang saya jalankan nih begini gitu. Itu datang bukan kepada mas aja yang mualaf. Kami yang juga sudah dari lahir dari Islam. Islam dari lahir. Sama bos. Gitu. Tapi pernah nggak masnya ngerasa nggak nafsu makan? Padahal makanannya sama yang setiap hari kita makan. Gitu. Dan kemudian apa siasatnya supaya kita mau makan? Gitu. Mungkin merubah menunya, mungkin tempatnya, ya kan? Dan itu yang saya lakukan. Ketika saya males tahajudnya berat, saya suasana baru cari. Yang nyaman di mana nih saya tahajud gitu. Mungkin biasa di kamar depan pindah ke belakang. Mungkin biasa di rumah tahajud ke RDAY, mungkin biasa di RDAY lagi misalnya jenuh nih ke puncak di Ataun. Kita cari kesenangan, bukan cuma makan, cari kesenangan makan. Tepuk tangan dong. Wow. Solusi yang luar biasa. Jadi masnya kalau tahajud susah di kamar, pindah ke ruang tamu. Ruang tamu nggak enak, pindah ke teres. Lama-lama nanti di tengah jalan. Iya benar ibu benar. Nanti tahajud di RDAY, nanti di puncak kan ada masjid. Di puncak ada masjid, ganti gitu, ganti suasana. Ganti suasana. Memang mahal tapi nanti kalau kita udah termotivasi lagi balik lagi. Naik lagi. Yang repot nih Pak, Bu, maaf nih bapak-bapak yang tahajud. Kalau kita tahajud di rumah, pada saat kita Allahu Akbar, istri lewat pakai daster, tuh, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Kita yang tadinya Allahu Akbar bisa ngikutin istri lo, padahal istri kan mau ke dapur.
Mama godain papa. Ya udah sini. Akhirnya ML di atas panci. Aduh. Ada yang tersinggung ketawanya. Tersinggung. Tepuk tangan dong. Udah gua keker, tenang aja. Emang itu tahajud di rumah tuh kayak gitu, memang benar Pak Haji. Jadi ketika kita udah wudhu nih, saya sering banget, saya pindah nih ke tempat anak yatim ngaji, tahajudnya di belakang sendiri gitu. Suami saya datang, mama sholat lama amat, wah ini udah ada maunya. Iya, udah ada kode. Ya Ting udah. tong. Jadi kalau udah gitu tuh karena itu sholatnya sunnah, kita tunda dulu layanin suami. Tunda dulu, jadi ML dulu ML ya. dulu. Tahajudnya jangan dilanjutin. Jadi buat ibu-ibu, kalau suami udah teriak, mama, nah langsung. Suami dulu ya. Ini ilmunya RDAY. Iya. Beda kalau orang lain. Kan di Toksono mesti tahajud dulu. Ya namanya juga gurunya Haji Ngaceng. Karena kita memang perempuan kadang ibadahnya sombong Bu, gitu. Ketika kita sedang baca Quran, sholat tahajud, sholat sunnah yang banyak, suami kita manggil, ini apa sih ini resek ganggu terus, gitu. Ya enggak, layani dulu suaminya, setelah itu mandi lanjut lagi, gitu. Jangan sampai nih hal yang paling penting kita malah nggak gubris gitu. Jadi kadang kita tuh Bu, saya tuh dulu lagi belum tahu ilmunya, ibadahnya sombong. Saya kalau lagi tahajud dipanggil suami terusin dulu tahajudnya. Tapi sekarang udah tahu ilmunya dari Pak Haji Dwi, kalau lagi tahajud kan sunnah, bukan fardu. Lain kalau kita lagi sholat fardu dipanggil lanjut dulu. Tapi kalau sunnah, yang namanya baca Quran kan sunnah, yang namanya tahajud kan sunnah, yang namanya duha sunnah. Ya udah kita tunda dulu layanin suami gitu. Setelah itu baru lanjut lagi. Nah itu etikanya kan gitu. Dan alhamdulillah yang tadinya kita ibadahnya jadi bikin kesel suami, sekarang enggak gitu. Karena suami dulu dilayani gitu. Dan Islam memang mengajarkan seperti itu. Seperti yang Pak Haji Dwi ajarkan Pak Haji gitu. Jadi memang caranya begitu. Kadang kita nih salah kaprah Pak Haji. Ya. Gitu, ngebut ngejalanin yang sunnah, suami manggilin cuek, Jangan. judes, marah. Jangan, Itu jangan. nggak boleh. Yang diutamain tetap suami, karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi yang nanya nggak hanya yang hadir di sini, buat penonton juga boleh nanya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rafka, Mbak Ika, Mbak Ita, Mbak Ati yang dari Jepara, ya. Mbak Ati dari Jepara, nih japri saya. Pak Haji, Bu Roni yang cantik banget dan Pak Roni yang ganteng. Saya tolong dong ditanyain. Dia nanya gini. Saya pengen seperti beliau, bagaimana caranya menjaga stamina suami dan istri supaya bisa ML setiap hari. Karena saya kalau hari ini habis ML, besok saya ambruk berdua. Pertanyaannya buat Pak Haji Roni ya Pak Haji, terima kasih katanya. Enggak, nih bener, gue nggak bohong. Nih masa gue bohong? Makanya penonton boleh nanya, ya penonton boleh nanya. Satu pertanyaan 1 miliar. Ya Pak Haji katanya. Terima kasih. Bawahnya apa tuh? Pertanyaannya apa tuh? Terakhir bawahnya. Buat Pak Roni bukan? Ya. Apa? Pertanyaannya buat Pak Haji Roni ya Pak Haji. Tuh, yang jawab mesti lu. Karena dia ambruk katanya lakinya. Harusnya kan alat kelaminnya suaminya masuk ke alat kelamin istri. Katanya dia masuk ke resleting. Ayo dong penonton boleh nanya. Satu pertanyaan 1 miliar. Yuk, jawab bos. Jaga stamina. Jaga stamina ya. Jaga stamina. Ya alhamdulillah. Nih kata yang nanya coba paling bawah tuh. Apa katanya yang nanya? Alhamdulillah saya ketawa ngakak Pak Haji. Belum dijawab, dia bilang udah ketawa. Aduh. Yang mau jawab. Tepuk tangan dulu dong, kasih Pak Roni dong. Wow, luar biasa. Yuk, penonton YouTube boleh nanya satu pertanyaan 1 miliar tunai. Ayo bos, jawab bos. Ya. Biar hot terus Pak.
biar hot terus ya. Ya paling kita minum Berben. Itu pun jarang-jarang Bu. Yang penting kita pola tidur gitu kan. Sekalipun satu hari semalam 1 jam tuh kita harus tidur kan gitu. Biasa-biasa aja, kita makannya biasa aja, nggak ada makan obat apa-apa, nggak ada gitu. Bahkan jamu-jamu juga nggak ada gitu. Cuman ya paling saya kali ini suka diseduhin Berben, jarang gitu juga, sama jahe. Kalau ada lada hitam kan gitu, dicampur lada hitam 7 mata herbal. Jadi jahenya diminum, tidak ditaruh di alat kelamin suami. Nanti takutnya nanti jadi jahe double. Tetap itu mah kita berdoa kepada Allah gitu kan. Intinya mah setiap habis sholat kita berdoa supaya stamina kita selalu dijaga kan gitu. Kemana lagi kita minta kalau bukan ke Allah kan gitu. Memang Allah yang menciptakan, ya kita harus minta ke Allah kan gitu. Kita nggak boleh minta ke tempat yang lain. Jangan ke Maerot. Iya, jangan ke Maerot ya. Langsung aja berobat ke Mak Lampir ya. Jangan ke Maerot. Jadi kalau boleh saya lengkapi, kan ML-nya sudah diniatkan karena Allah Pak Ya. Haji. Jadi alhamdulillah staminanya pun bagus. Bagus. Padahal dulu khawatir kalau ke RDAY tahajudnya khawatirnya sering sakit. Tapi keadaannya terbalik ya Pak. Ketika sudah sering bangun malam, mandi malam, justru malah jarang sakit. Gitu. Jadi Allah kasih kekuatan untuk itu gitu. Padahal kan udah luar biasa tuh. Usahanya sampai dari pagi sampai jam 10 malam, jam 10 malam kemudian mandi siap-siap ke RDAY tahajud, lalu paling tidur 1 atau 2 jam setelah Isya itu pun gantian gitu. Tapi alhamdulillah sehat gitu. Karena kita niatkan ini semua untuk ibadah kepada Allah, Allah kasih kekuatan kepada kita. Resepnya itu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh Pak Haji, nggak ada Jadi obat kuat, nggak ada. kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi nggak ada ayatnya di Al-Quran kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang, nggak ada. Jadi kita untuk ibadah. ML ibadah gak? Ibadah. Nah ML terus, ML terus. Jadi nanti kita bikin buku judulnya Utang Lunas. Iya. Nanti kita cetak bukunya yang banyak banget. Saya yakin laris tuh Pak Haji. Laris. Belum dicetak udah laku kayaknya. Ayo dong pemirsa yang nonton YouTube boleh nanya dong. 1 pertanyaan 1 miliar tunai. Yuk yang mau nanya mana? Bapak, Ibu. Mana? Yuk mic-nya mana? Yuk. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Roni dan Pak Roni. Ibu izin bertatap muka lagi ya Bu. Mana mic-nya? Mic-nya. Deketin mic-nya. Bu Roni saya mau nanya, bagaimana Ibu Roni dan Pak Roni bisa istiqomah dalam menjalankan semua ilmu-ilmu Pak Haji? Kan dari saat Ibu terpuruk sampai sukses kan pasti ada tuh ujiannya. Contoh mulai dari bangun jam 00 sampai sholat taubat. Terus dari situ kan bagaimana Ibu juga mengontrol waktunya. Serta sifat 18 juga hilang dalam diri Pak Roni Bu Roni gitu kan. Pasti juga, dan gimana mengontrol supaya Enggak, pertanyaannya intinya aja. intinya Soalnya kan cuma 1 miliar. Pertanyaannya intinya bagaimana apa? Bu Roni dan Pak Roni bisa istiqomah dalam menjalankan semua ilmu Pak Haji sampai sukses dan tidak pernah putus gitu, sampai malah justru lebih melesat gede gitu, sama sedekahnya luar biasa. Kan dengan dia sedekah tanpa minta Allah tambahin lagi rezekinya. Tinggal ditambahin aja rezeki. Kalau kita kan doanya nambah lagi, sedekahnya nggak nambah, doanya nambah. Sekarang udah kita terkabul, doain anak, ya boleh sih, tapi sedekahnya tambahin dong, gitu. Ayo Bu, Pak. Justru kan gini Bu, kita kan hidup, kita bakalan mati. Apa yang kita bawa selain amal kan gitu. Jadi kita doktrinnya dengan itu. Jadi kita kalau setelah kita berhasil kita nggak ingat ke Allah, ntar kita meninggalnya pun sia-sia kan gitu. Kalau kita selalu ingat Allah, dunia ntar kan ngikutin. Jadi kedoktrinnya saya itu kita ibadah terus ibadah, kita ingat bakalan mati, apa yang kita bawa selain amal kan gitu.
Makanya kita selalu ngerenungkan diri, mengingat mati, kapan kita mau dipanggil sama Allah kita nggak tahu. Makanya kita selalu beribadah sekuat mungkin. Terus masalah waktu ya kita masing-masing kita atur waktunya kan gitu. Kadang-kadang sehari semalam tuh cuma 2 jam saya tidur. Tujuannya kita jangan sampai pas giliran tahajud tuh kita nggak bisa gitu. Makanya kita atur waktu sehari semalam tuh paling 2 jam gitu, 1 jam gitu. Sampai menjalankan tahajud ke RDA itu sampai 8 bulan saya gitu. Kita baru sholat tahajud di RDI baru seminggu, bolong. Janganlah. Dulu Haji Marco 7 bulan, Pak Haji Roni 8 bulan. Tapi kan lihat hasilnya, 600 juta per hari. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya. Ayo dong Pak, tanya yang berbobot apa? 1 miliar bos. Daripada duitnya dibawa pulang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Yo. Assalamualaikum Bu Roni dan Pak Roni. Kenalkan, nama saya Nasihin dari Majalengka. Ya. Mungkin ya kalau testimoni, saya kan baru dari YouTube baru 1 bulan Pak Haji mempelajari ini. Tadinya memang saya nggak percaya dengan banyak guyonan-guyonan, masuk di akal juga. Nah saya tuh coba pakai yang pertama dulu, celana terbalik dulu. Nah itu kejadiannya itu kan saya itu pernah kehipnotis. Nah setelah pakai celana dalam, alhamdulillah selamat, nggak terhipnotis gitu. Nah terus untuk manggil-manggil uang juga dari alhamdulillah itu sudah saya praktekkan. Ya alhamdulillah ada yang ngasih, tapi ada yang ngasih pinjam juga gitu. Nah untuk kesini saya memaksakan, pokoknya pengen bisa kesini. Kebetulan ada rental yang dari Majalengka yang PT Barokah Pak Awin tuh. Kebetulan sekali itu saya tuh benar-benar kayak kaget mendengar itu, oh ada orang Majalengka yang waktu di YouTube tanggal 26 itu. Langsung Sekarang saya nanti daftar. ada rental dari Pak Marican. Pembacaan Pak Marican. Ciamis. Oh, Ciamis, ya, lewat- Ya, Pak Marican lewat Majalengka Ciamis. berarti ya? Ya, nanti kalau Bapak naik Pak Marican sama pemilik itu travelnya namanya Bu Sari, Bapak pas naik mobil langsung dikasih gula aren mulutnya. Biar di mobil nggak ngaceng. Nah, terus saya ini Pak Haji penasaran sama yang praktek yang mandi malam tuh yang pakai pandan ya. Udah dilakukan sama senyum sama tahajud. Nah yang biasanya saya ML tuh sampai 2 minggu 3 minggu tuh ya nggak ada mood. Setelah pandan tuh saya hampir tiap hari itu ML? lakukan, iya. ML? Iya. Ini malam belum ML. Bu, kemarin udah yang Udah? kemarin udah. Di kandang kebo. Tapi Pantesan kebo gue pada bunting. terus saya sampai ML tuh nggak bisa keluar, kalau istri udah 3 kali keluar saya nggak keluar gitu sampai Spermanya nggak keluar? sampai capek gitu saya tuh. Pakai lem Ibon. Jadi apa itu termasuk ML Pak Haji? Hah? Apa itu termasuk ML juga? ML tapi nanti pakai lem Ibon. Mungkin dari kesini tuh banyak penasarannya ya saya tuh jadi banyak dilakukan. Terus yang Pak Haji suruh kemarin lihat di YouTube juga yang sholat taubat. Emang saya merasa emang banyak dosa biasa dengan adanya amanah-amanah itu ya belum bisa bayar, belum bisa lunas. Nah, Nanti lunas ya. Nah, minta ke Pak Haji doanya dan caranya Boleh. juga tip-tipnya ya. Saya pengen sih, saya juga privat pengen Pak Haji, namun kondisi saya yang- Bos nih gue tanya Nah. ya. Pak Roni sama Bu Roni ini dulu privat tiap hari. Betul? Tiap hari Bu. Mas Abi sama Mbak Lisa itu selama 2 tahun itu privatnya 300 kali. Tapi kan cair 1/2 triliun. Ini Bapak dan Ibu aduh lemot banget. Paksain Bu. Paksain gitu. Oke? Ya, baik siap. Sip, tepuk tangan dong luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak dan Ibu pertanyaannya. 1 pertanyaan 1 miliar. Ayo dong nanya yang berbobot. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Dedeh Kurnianingsih dari Tasikmalaya. Maaf Pak Haji mau bertanya karena saya ini baru kedua kali silaturahim ke sini dan ikut pencerahan baru ke hari ini. Jadi yang dimaksud Pertanyaannya apa? Ya, yang dimaksud dengan 18 ilmu itu
yang mana gitu, saya belum tahu. Kedua, Oh ya, nanti dikasih kertas, saya kasih Man, kertasnya Iya. Man. Ini Yang perwakilan dari nih, tuh. bagaimana Tuh. kiat-kiatnya ini ke Ibu Haji Roni, kiatnya untuk menerima musibah sebagai nikmat itu gitu. Karena semuanya datangnya dari Allah dan harus dinikmati, harus disyukuri. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, karena saya belum bisa sampai sana gitu. Ketiga, karena saya usianya udah lanjut Pak Haji, udah 63. Dan Tinggal dikubur. dan suami saya bedanya cuma 2 tahun dengan saya. Ibu 63, suami berapa? Suami 65. Nah, terus? 65. Jadi kalau ML tiap hari gimana Pak Haji? Kan udah kurang kuat. Bu, usia 63, 65 Ya. itu nggak boleh ML di atas tempat tidur, di kasur udah nggak bisa. Kan usia udah 65, 63. Iya. Jadi ibu ML-nya harus di atas loteng. Siap Pak Haji. Ya. Lotengnya belum punya. Jadi Hah? saya siap kaya raya, nggak menyusahin anak-anak gitu. Insya Allah sehat walafiat. Ya udah, selamanya. kalau ML yang nggak ada lotengnya, ibu ML di atas kulkas. Sesuai dengan usia ibu 63 dan 65. Iya. Bisa? Itu aja pertanyaannya, Ya. 3 macam ya. Terima kasih. Ya. Tadi kiat-kiatnya apa Bu? Maaf. Iya, iya, karena saya sering pripat dengan Pak Haji dan motivasi beliau kepada saya bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Jadi karena saya meyakini itu dan Pak Haji bilang tidak boleh menganggap sebagai musibah, tidak boleh sebagai cobaan ataupun ujian, tetapi anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi saya selalu termotivasi oleh beliau. Gitu. Karena kalau saya lagi down nih, saya ketemu dicas lagi gitu. Kalau saya lagi misalnya ibarat HP nih lobet, ketemu beliau itu kayak dicas lagi gitu. Jadi alhamdulillah motivasi-motivasi dari beliau itu memang luar biasa buat diri saya. Gitu. Misalnya saya lagi turun nih gitu. Jadi kita janjian nih ketemu gitu. Pak Haji udah mulai berantakan nih gitu ibaratnya. Udah mulai lobet nih baterainya. Jadi kita ngecas sekeluarga ketemu dengan Pak Haji. Iya, jadi sering pripat, sering ketemu. Gitu. Apalagi ibu 63, suami 65. Ibarat aki itu akinya udah soak. Jadi ya mesti dicas lagi, dicas lagi, dicas lagi. Udah soak bu, nggak bisa. Kayak ini kan waktu dia datang 2014, 10 tahun yang lalu, usianya berapa dulu ya? 30 lebih. Nah dia tiap hari kayak Mbak Lisa sama Mas Abi kan 300 kali dia privat. 300 kali dia privat. Dia nggak bosen, saya udah bosen. Tapi gimana namanya tamu ya tetap kita ajarin. Akhirnya dia cair 0,5 triliun, 500 miliar. Kemarin cair lagi 90 miliar. Ini baru minggu ini dia cair 200 miliar. Gurunya sama, ilmunya sama. Ibu juga harus bisa. Oke? Oke, yuk tepuk tangan dong. Bapak apa ibu ayo dong nanya yang potensi dong biar dapat 1 miliar. Daripada duitnya dibawa pulang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sibun dari Kalimantan. Ini Namanya? Sibun dari Kalimantan. Subun. Sibun. Sibun. Yang kemarin itu Sibun dari Kalimantan. Ya. Yang kemarin dijanji sama Pak Haji itu privat gratis, tapi karena saya kelupaan ketiduran tadi. Yang blon siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk Sibun blon. Jadi udah dikasih waktu privat gratis, harusnya bayar 10 juta, lo gratis ketiduran. Makanya kalau lo mau tidur, ambil jepitan baju, taruh di alat kelamin lo. Jadi kalau lo nggak bangun jeplak-plak. Iya Pak Haji. Tadi aku ya alhamdulillah aku udah ketemu sama Pak Haji Roni sama Bu Haji Roni. Jadi alhamdulillah saya udah dikasih wawasan yang luas bagi saya, udah kemasukan saya, bagi saya udah senang hati saya. Jadi sekalian saya sama Pak Haji sama bapak-bapak semua, ibu-ibu semua ini saya mau mohon pamit, besok pagi saya akan kembali lagi ke Kalimantan. Ke alamnya. Ya. Jadi, besok pagi mau kembali ke alamnya.
Di Kalimantan. Jadi saya semuanya ini yang di ruangan ini saya semuanya teman-teman semua ini saya mohon maaf bila ada kesalahan keliruan saya mohon maaf. Kita pasti kita membawa kehasilan yang luar biasa lah pokoknya saya. Iya Alhamdulillah, pasti, gitu. Pasti gitu. ya. Apalagi kan istri bapak lagi hamil ya. Itu. Kapan mau ML sama istri lagi? Nanti Pak saya usahakan. Pak. Orang hamil ditengokin lagi. Jangan, kasihan anak bayinya yang di dalam. Ding. Ya itu kan bagai katanya bukan buka jalan supaya lancar. Tepuk tangan dong. Jadi Jadi kapan mau ML sama istri lagi kapan? Mumpung lagi hamil. Ya kurang tahu sini Pak, masih di sini nanti. Kalau sampai rumah masih minat ya saya jalanin itu. Yang penting saya udah dikasih tahu sama Pak Roni, udah mantep bagi saya udah semangat itu Pak. Insya Allah nggak lama saya akan datang lagi ke sini Pak. Wow, Saya tepuk usahakan. tangan dong. Bapak dan Ibu, ini Pak, siapa namanya? Sibun. Pak Sibun ini karyawan nyadap kelapa sawit. Ya. PT Sinarmas. Nah, dia kerja iniin kelapa sawit, buah kelapa sawit, mupuk, ngoret-ngoret. Itu gajinya per hari 130.000. Sehari gajinya. Tapi dia paksain bisa sedekah ekstrim 10 juta. Tepuk tangan dulu dong. Bonusnya privat. Kedua, dia paksain bisa naik pesawat, Pak. Coba bayangin, gajinya 130.000 per hari bisa naik pesawat sama anaknya khusus ke RDAY. Hari ini, ya Pak Bun? Betul Pak. Nah, coba bayangin, muka boleh desa. Muka boleh desa. Makanya pesawat kemarin kaget lihat dia. Hah? Hah? Oh iya, sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta. Wow, tepuk tangan dong. Kita nih kalau suruh sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta, mikir. Janganlah, kita udah maksain kok. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah potong sapi 1 juta jangan bolong. Tahajud jangan bolong, mandi, senyum. Nah, Pak Bun udah praktekin ya? Alhamdulillah sudah Pak Haji. Oh iya. Ya selama saya di sini, alhamdulillah saya sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah sudah saya jalani. Sebelum saya ke sini sudah saya jalani sedekah subuh pun udah, walaupun saya nggak bisa lanjut karena saya melihat kondisi saya nggak ada. Jadi pas waktu saya ada sedekah Jumat Barokah udah saya transfer dari sana Pak Haji. Dari Kalimantan? Iya Pak Haji. Ke RDAY? Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Karena Iya. Pak Haji saya udah menonton YouTube itu semuanya yang Pak Haji sama Bu Roni sama Pak Abi sama Pak Bulisa itu saya pelajari benar-benar Pak Haji. Cuma karena kemarin saya mau ke sini istri itu ibarat keluarga belum merestui, jadi saya masih tunda. Setelah istri saya sudah menyetujui, mengizini, saya langsung berangkat Pak Haji. Saya dapat uang, dapat rezeki, langsung saya berangkat ke sini. Nekat ke sini? Nekat ke sini, Maksain? Maksain Pak Haji. Privat? Iya, privat. Sedekah 10 juta? Iya. Wow, sedekah potong sapi 1 juta Jumat Iya, Barokah? Pak Haji. Iya. Maksain? Maksain, Wow, Pak Haji. tepuk tangan dong, luar biasa. Padahal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Ya, Sampit. Sampit. Wow, padahal gajinya kerjanya cuma 130.000 30.000 sehari. Iya. Tapi bisa sedekah ekstrim 10 juta. Alhamdulillah. Bisa naik pesawat. Iya. Muka desa tapi naik pesawat. Wow. Ya karena Pak Haji saya nekat karena keinginan saya itu kepengen meningkat, ya melihat seperti Broni seperti itu, saya kepengen nusul yang seperti itu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Cita-citanya luar biasa ya. Ya alhamdulillah Pak Haji, memang ya karena cita-cita saya kan karena saya punya masa depan
anak Pak Haji. Jadi untuk bukan buat kita, buat anak Pak Haji. Anak biar jangan sampai seperti saya seperti ini. Jadi supaya anak bisa meningkat nggak seperti orang tua gitu. Orang tua ya biar nggak apa-apa orang tua. Yang penting anak gitu Pak Haji. Cita-cita saya memang. Kapan tuh mulai waras begitu tuh? Baru ini Pak Haji. Setelah saya udah dikasih pelajaran sama Bu Roni sama Pak Haji ini. Selama saya udah menghadap Pak Haji, rasa saya udah semangat, pasti kabul. Alhamdulillah. Jadi baru waras tahun ini ya? Ya betul Haji. Iya. Alhamdulillah Haji. Nah, iya bisa gak jangan pulang dulu? Karena gimana ya Pak Haji? Karena kan istri saya telepon di rumah kan sendiri sama anak masih kecil, keadaannya kadang-kadang perutnya katanya merasa nggak enak. Itu Siapa yang buntingin istrinya? ya saya. Yang buntingin siapa istrinya? Saya. Hah? Saya Gimana caranya buntingin waktu itu? kurang tahu itu Pak. Yang penting Apa? kurang tahu maksudnya masalah bunting itu kurang tahu. Yang penting kan saya intinya saya kepengin ML gitu aja Pak Haji. Jadi Sultan. Enggak. Itu yang buntingin istri Bapak siapa? ya Bisa hamil istrinya. Yang buntingin siapa? yang ML saya mungkin yang bunting ya karena Tepuk anugerah tangan dari Allah. dong. Gimana yang minta duluan ML Bapak dulu apa istri pada saat itu? Oh ya pasti saya Pak Haji. Gimana ngomongnya ke istri pada saat minta ML? Ya pokoknya ayo mak kita hubungan seperti biasa mak. Kadang-kadang istri juga nggak mau kalau saya lagi pengen ya terpaksa saya paksa Pak Haji. Terus terang Pak Haji. Gimana maksanya? Ya pokoknya kalau saya mau ya paksa walaupun ya udahlah terserah yang penting istri pokoknya tinggal lah pokoknya gitu aja saya. Jadi istri tinggal apa? Ya betul banyak udah pasrah lah pokoknya. Katanya Pasrahnya nggak mood. gimana pasrahnya istri? Ya, pasrahnya daripada saya maksa dia ya pokoknya udah pokoknya asal geletak aja apa? Oh, asal terlentang. geletak aja. Ya, asal terlentang aja nggak goyang nggak apa pokoknya. Tepuk tangan dong. Oh ya Pak. Bajunya Saya- istri yang bukain siapa bajunya istri? Saya, Pak pada Haji, saat Om. ML. Saya Pak Haji wong jangankan istri mau buka mau di ajak ML aja nggak mau Pak Haji. Jadi yang melorotin celana dalamnya istri siapa? Saya Pak Haji. Sambil ngomong apa tuh melorotin celana dalamnya Sambil, istri? Ayo Pak pokoknya nggak mau saya paksa saya kepengen kok mak gitu. Terus kata istri apa jawabnya? Terserah gitu kan. Ya, orang saya lagi nggak mood kok. Gitu. Kata Saya lagi istri. saya capek. Kata istri. Iya. Orang saya lagi nggak mood kok gitu. Saya lagi nggak mood, saya capek kok. Ya walaupun kamu capek, tapi ini kan kewajiban. Alah, gitu aja istri saya kan. Gitu. Iya. Makanya saya kepengen seperti Bu Roni itu sampai apa istri nawarin suami. Nanti setelah pulang dari sini istri saya tak bujuk tak kasih tahu videonya ini biar gitu. Sekarang kan istri saya kan udah ibaratnya udah nyerah maksudnya udah manut Pak sampai mau ke sana saya idahkan. Ya gitu. Dulu kan jangankan bilang seperti itu ya Pak Haji. Saya nyetel YouTube itu walaupun lagi duduk gini bareng. Saya nyetel YouTube Pak Haji. Dia langsung pergi. Istri. Istri Terus saya. Bapak ngikutin dari belakang. Saya kalau saya nyetel agak seru YouTube-nya Pak Haji itu istri saya pergi langsung megang HP nyetel musik sendiri itu. Istri. Iya. Oh iya. Tapi kalau sekarang kemarin waktu saya mau ke sini itu suruh nonton YouTube, Mak, saya mau ke RDAY. Sampai di rumah ini mempelajari ilmunya Pak Haji ya. Iya Pak, gitu dah.
Sekarang nonton istri nih. Ya kalau mungkin enggak karena HP-nya mereka belum Pak Haji, belum tahu tadi, tapi tadi udah tak bilangin, Mak, kalau mau kepengen nonton ilmunya Pak Haji, kepengen nonton melihat saya waktu ada di YouTube. Lihat saya masuk YouTube ya. Ya. Coba kasih tangan dong ke istri. Pak, Mak, udah tidur belum, Mak? Pak, bisa gak dadanya jangan pakai tangan, tapi pakai alat kelamin? Dadanya pakai alat kelamin, bisa gak? Lagi pula anak saya yang kedua itu juga sekarang mungkin ikut nonton juga Pak Haji, karena tadi udah nelpon, loh Bapak di mana? Saya di Tangerang. Loh Tangerang apa? Saya di tempat RDAY anak yatim. Loh kok bisa Pak? Iya karena saya mendadak langsung saya punya ongkos, saya langsung ke RDAY mau ijab sama anak yatim, mau sholat tahajud bareng anak yatim. Ya pulangnya kapan Pak? Besok pagi. Ya udah kalau besok pagi mungkin bisa bareng Pak, ketemu di Bandara Pangkal Ambon. Udah nggak apa-apa besok bareng. Janjian siapa yang duluan nunggu. Saya begitu. Oh anak bapak sekarang ada di mana? Ada di Jawa Pak Haji. Jawa. Di Jawa. Jawanya mana? Di tempat anak saya tempat mertuanya di Kebumen Pak Haji. Oh Kebumen. Kebumennya desa apa? Mirit. Oh Wirid. Merit. Iya. Merit. Ya. Di Kebumen. Jadi besok ketemunya di bandara. Ketemunya di bandara Pak Haji. Ya. Coba bapak kasih jangan kasih tangan, dadanya pakai alat kelamin coba. Gimana ya Pak Haji? Jadi nanti bapak pulang dari sini tetap ML lanjut ya sama istri ya. Ya mudah-mudahan bisa lah. Pasti bisa Pak Haji lah. Pasti bisa lah. Tak usahain Pak Haji. Walaupun ya buat namanya Pak kasarannya buat syarat gitu Pak Haji supaya hajat kita cepat terkabul gitu. Iya, jadi sambil ML bapak ngucapin hajat atau istri ngucapin hajat, nanti pasangan kita terkabul kayak Pak Roni sama Bu Roni. Iya. Bu Roni ngucapin hajat, Pak Roni ngucapin terkabul begitu. Amin. Nanti kalau bapak ngucapin hajat, istri nggak ngucapin, bapak tabok. Oh. Nanti kayak seperti Pak Ustadz Ridwan itu. Aku mendengar YouTube-nya kan katanya pas waktu itu katanya keluar terkabul ditampar sama istrinya itu. Terus? Ya itu katanya akhirnya diulang katanya itu karena bukan perjanjian mungkin kan istrinya sama katanya Pak Ustadz Ridwan itu istrinya bukan untuk hajat, Pak Ridwan untuk hajat, istrinya buat kenikmatan, terus Pak Ridwan buat hajat. Jadi pas mau keluar katanya itu Pak Ustadz Ridwan itu kabul gitu, langsung ditampar katanya sama istrinya itu. Ada ya Pak ya kemarin ya. Tepuk tangan dong. Dari Kalimantan Tengah Sampit. Luar biasa. Kerjanya per hari, gajinya hanya harian, buruh harian. 130.000 per hari. Tapi maksain nekat ikut sedekah privat 10 juta. Maksain ikut sedekah Jumat Barokah 1 juta. Iya betul ya? Betul Pak Haji. Sip. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dan mohon maaf sama teman-teman semuanya yang ada di ruangan RDAY sini, sama Pak Haji Roni, sama Pak Haji Dwi, semuanya sama apa? Nih Tanti, kameramen, Lukman. Semuanya saya mohon maaf, saya minta doanya cepat terkabul. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, luar biasa. Bapak dan Ibu, acaranya kita tutup karena kita mau lanjut tahajud. Jadi besok masih satu kali lagi Pak Roni dan Bu Roni besok malam Minggu
dia testimoni. Nah, coba Bapak dan Ibu siapin pertanyaan yang berbobot. Saya mau satu pertanyaan 1 miliar tunai. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita tahajud, coba paksain jangan nyawer-nyawer. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau sedekah ya udah tulis kumpul di situ. Terus kedua, kalau Bapak dan Ibu ada waktu, memang nggak buru-buru, bisa deh pagi besok naik kuda sambil ijab di atas punggung kuda. Manjur banget, banget manjur. Paksain. Nah, saya mau Bapak dan Ibu besok pagi harus hajatnya ada yang terkabul. Harus ada yang terkabul. Aja umroh. Mau gak? Wow, mau. Kita semangat. Harus terkabul. Kalau dua-duanya terkabul ya alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Yang mana dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi besok malam. Tepuk tangan dong. Wow.